Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati, ini ada perwakilan dari Bapeda dan dari PUTR, KP2, KP, itu nih, KP2. Kawasan pemukiman, perumahan dan pertanahan. Kalando, panjang. Ya. Kebetulan ini sekaligus pemberitahuan ke Pak Camat bersama dengan Pak Desa dan masyarakat bahwa beberapa kawan pimpinan SKPD tadinya mau ikut tapi saya larang. Sekarang sampai besok insya Allah itu sementara pembahasan anggaran perubahan. Dan komitmen kita tidak boleh ada pimpinan SKPD yang tidak mengikuti pembahasan anggaran. Saya kira itu penting. Di sini juga penting, dan kalau di sini dengan adanya saya dan kawan-kawan dari teknis, saya kira sudah cukup untuk mewakili, supaya tidak merepotkan juga Pak Desa. Kira-kira seperti itu. Karena sebenarnya memang Bapak Ibu kita rencanakan kegiatan ini ini kali ketiga. Yang pertama waktu pesta panen di sini, yang Pak Sekda wakili waktu itu karena bertepatan ada acara. Yang kemarin juga sempat diagendakan waktu bersamaan dengan di Lodang. Gitu ya. Waktu itu saya agendakan ke sini dulu baru ke Lodang. Tetapi karena ada lagi kegiatan ditunda lagi. Saya bilang hari ini jangan ditunda. Ya, tadinya juga mau ditunda lagi. Gitu. Karena hari ini sebenarnya bertepatan dengan putri saya, anak saya yang bungsu dengan kakaknya itu masuk asrama. Pertama kali yang bungsu. Tapi saya berpikir masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Jadi saya datang hari ini, lanjut nanti ke Kalamio juga, mau juga hadiri pesta Pak Desa ya. Ya, jadi teman-teman dari Bapeda dan PUPR mewakili hari ini. Ya, ada Pak Basrum, kemudian ada Pak Sofyan, hadir juga mungkin dari PMD juga. Ada Kepala Bidang PMD Pak Ramlan ya. Ada perhubungan juga. Kalau dilihat gaya sih ya. Ya. Kemudian yang saya hormati Pak Camat bersama segenap unsur Forkopincam. Ya, terima kasih banyak. Kemudian Pak Desa tentu saja ini hadir juga, ada Kepala Koordinator BPP, kemudian Kepala Puskesmas, rekan-rekan dokter. Ya, terima kasih banyak. Ini luar biasa ini jauh-jauh kita, tapi namanya pengabdian, tapi dekat kalau ini hono. Nggak sampai 10 menit sampai di sini ya, karena kita sudah biasa. Minggu lalu, Sabtu lalu saya di Rampi itu menginapnya di Leboni gitu ya. Jadi saya lihat begitu tas saya, koper saya ikut ransel ikut, saya bilang tidak nginap di kota gini. Gampang itu tadi, makanya saya tanya ransel di mana. Nah, ranselnya mau dibawa ke sini, sudah nginap di Kalamio atau di Hono ini. Nah, ternyata ranselnya belok ke Rujak, berarti nginap di jadi tandanya begitu untuk lihat di mana kita nginap ya kalau kita kunjungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, segenap warga desa Hono yang saya cintai. Alhamdulillah, tentu kesyukuran kita hari ini hadir. Apa yang kita resmikan hari ini sarana air minum dan sanitasi atau SAMS ya, dalam kegiatan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas. Ini adalah satu dari sekian banyak komitmen pemerintah untuk mewujudkan yang namanya program pemerintah SDGs itu 100-0-100. Ya, jadi 100% yang pertama kawasan air minumnya layak. Ya, tidak hanya sekedar layak juga, tetapi kita harapkan ke depan sudah aman untuk dikonsumsi, layak dan aman konsumsi. Kemudian 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% untuk sanitasinya. Ya, bukan juga hanya sekedar sanitasi dasar target kita ke depan, tapi sanitasi yang layak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Desa sudah menyampaikan bahwa 3 tahun berturut-turut kita intervensi Desa Hono. Ya. Itu 3 tahun berturut-turut sampai tahun ini itu sementara berlangsung kegiatannya, ada kegiatan perpipaan di Dusun Bana. Nah, kenapa demikian? Karena kita ingin tuntas gitu ya. Karena target pemerintah itu jelas, dan pemerintah daerah dengan dukungan APBD serta pemerintah desa dengan dukungan dana desa juga kita harapkan mengambil bagian di dalam terwujudnya
target SDG 100-100. Sebenarnya dulu itu targetnya 2020, tapi saya lihat diperpanjang 2030. Saya nggak tahu, kita belum tahu apakah ada penyesuaian lagi, terutama karena kondisi keuangan negara kita mengalami kontraksi akibat adanya pandemi COVID-19. Mohon doa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting. Kenapa kita sampai di pelosok-pelosok juga pemerintah mensosialisasikan terkait dengan program penanggulangan pandemi termasuk vaksinasi, karena target kita semua bisa pulih gitu. Tidak pulih 100% mungkin karena ada adaptasi kebiasaan baru, misalnya meskipun nanti pandemi ini sudah berubah menjadi endemi, tetapi tetap diharapkan protokol kesehatan warga. Paling tidak yang menjaga pola hidup sehat, PHBS bersih dan sehat tadi itu. Ya. Jadi pola hidup bersih dan sehat ini penting. Karena sesungguhnya kalau kita sudah lakukan itu, maka itu akan sangat membantu kita di dalam pencegahan. Di dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Nah, salah satu yang diajarkan sebenarnya itu STBM, CT, PS, CTB pakai sabun. CTPS, cuci tangan pakai sabun. Itu sebenarnya dulu diajarkan oleh orang-orang tua kita dan guru-guru kita di SD toh. Dulu diajarkan gitu, tapi banyak kita lupa saking sibuknya mungkin kayak saya tadi lupa semprot lagi. Langsung ambil saja onde-onde. Apa mungkin juga karena onde-ondenya menggoda. Jadi sekali lagi ini harapannya. Mudah-mudahan dengan intervensi dari pemerintah penyediaan air minum dan sanitasi di desa Hono ini dapat kita capai sampai 100%. Itu harapannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kemarin itu Luhut Utara dapat giliran untuk presentasi terkait dengan STBM Award. Jadi itu pemerintah pusat setiap tahun mengagendakan kegiatan STBM Award. Sebenarnya ini dalam rangka evaluasi. Bagaimana melihat progres dari masing-masing daerah, capaiannya itu naik atau tidak. Kita sempat terkoreksi tahun 2020. Ya, karena beberapa misalnya limbah sanitasi kita yang terpadu itu rusak, ada 2 ya. Itu rusak total di ibu kota, baik ya di Kelurahan Bone dengan Kelurahan Bone Tua. Bahkan ada yang baru selesai diserah terimakan. Itu langsung kejadian tahun lalu. Ya, kena banjir bandangnya, tapi alhamdulillah ya tidak berhenti program ini di titik yang lain. Sehingga ya target kita yang terkoreksi angka capaian kita akibat banjir bandang itu bisa tertutupi, misalnya dari sini bisa tertutupi. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap bahwa apa yang kita bangun ini dapat dipelihara, karena ini kan diserahkan nanti kepada masyarakat. Yang mengelola ini masyarakat, dan sebenarnya bisa juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa. Jadi Pak Desa ini bisa duduk bersama dengan BPD-nya ya. BPD-nya membuat keputusan ini dikelola misalnya oleh BUMDes atau KSM yang sudah ditunjuk. Nah, itu ada kesepakatan misalnya untuk pemeliharaan. Ya. Karena yang namanya rumah saja itu kan kita harus pelihara ya Bapak Ibu sekalian. Sama dengan ini, misalnya mungkin ada butuh penggantian keran, ya, sambungan ke rumah-rumah. Nah, itu kan butuh biaya. Tapi tidak usah mahal-mahal. Kalau ada yang kalau tidak salah ada salah satu desa itu pungut 5.000 per kalau di sini Bu 2.000 per itu sudah ada kan. Jadi tergantung kesepakatan. Apalagi tadi dilaporkan khusus yang kita resmikan hari ini itu ada 161 KK. 191 KK dengan jumlah penduduk penerima manfaatnya sebanyak 687 jiwa. Saya kira ini cukup banyak ya. Nah, jadi sekali lagi tolong dipelihara ya, titip ya. Kalau hari ini simbolisnya saja. Tapi yang paling penting itu manfaatnya buat warga. Nah, kemudian di luar dari kegiatan peresmian yang kita lakukan hari ini, kembali saya mengingatkan terkait dengan program vaksinasi. Saya senang sekali tadi ketika Ibu Dokter, Pak Dokter, Kapus, teman-teman semua tadi yang bertugas menyampaikan bahwa di Hono ini sudah di kisaran 85% capaian vaksinasinya. 85% untuk dosis pertama. Saya berharap dosis keduanya juga begitu, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Ya. Ini target kita. Nah, apalagi ya sekarang ini kita sudah di level 2. Ya.
Jadi status Luwu Utara itu PPKM-nya level 2. Dan kebijakan pemerintah daerah mulai hari Senin kemarin kita sudah membolehkan PTM. Tadi pakai website ya. Kita jalan-jalan, sebelum kapan sudah bisa dimulai ya. Jadi pekan depan dimulai saja. Ya. Tadi dilaporkan sementara persiapan sudah diuji coba juga ya. Ya, 2 kelas per hari nanti bisa ya. Apalagi saya lihat jumlah siswanya sekitar 60-an orang, itu bisa diatur. Nah, itu sangat mudah untuk pengaturannya. Jadi sekali lagi PTM-nya dibuka. Mohon izin ya disampaikan kepada semua keluarga, kalau ada anak kita yang bersekolah SMP mungkin atau SMA, usianya 12 sampai 17 tahun, itu juga mohon dukungan untuk mengizinkan divaksinasi. Toh warga kita 85% sudah divaksinasi dan tidak ada masalah kan Pak Desa? Nggak ada masalah, alhamdulillah. Jadi sekali lagi mohon dukungan kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira itu ya banyak program pemerintah ke depan kita harapkan juga dukungan dari Bapak Ibu. Nah kemarin sebenarnya di sini waktu kita bermalam di desa saya ingat ada permintaan warga juga untuk bendung, ya pembuatan bendung. Saya sudah suruh desain. Ya mudah-mudahan nanti diingatkan lagi bagian bidang irigasi ya. Nah, jadi ada beberapa marante ini nanti kita lihat dari mana sumber airnya. Nah, khusus untuk lodang sebenarnya tahun lalu itu dan tahun ini kita ada tapi kepotong sama COVID ya. Pas sudah selesai tender tiba-tiba ditarik gitu. Sudah ada pemenangnya. Ya tinggal kalau nggak salah masa sanggah. Ya, itu anggaran sekitar 8 miliar. Tahun lalu itu yang ketarik. Nah, mohon dukungan kita semua Bapak Ibu sekalian karena pandemi ya. Tarik. Bayangkan yang menangis saya yang pertama menangis waktu itu saya betul-betul namanya kita berharap bendung yang kita bangun di Kampung Baru itu sudah bisa difungsionalkan sebenarnya. Dengan jadi kemarin itu jaringannya itu Pak. Dan 8 miliar itu jaringannya. Ini kita dorong lagi. Dan mudah-mudahan tahun depan kelihatannya masih agak sulit. Mudah-mudahan tahun 2023 sudah bisa kita dapat kembali. Karena kemarin saya lihat sudah di-reject. Ya, di-reject itu usulan kita sekitar 39 miliar. Yang di-reject dari data di Krisna. Nah, itu kita pantau. Ya, saya pantau setiap saat. Jadi saya kira itu saja. Ya, selamat untuk kita semua. Semoga ini memberikan manfaat. Khususnya di dalam penyediaan air minum. Dan tentu saja sanitasi. Saya tahu pemerintah desa sudah mensupport juga untuk ODF ya, desa ODF. Nah, mohon dipastikan bahwa setiap rumah itu sudah tersedia jambannya dan keluarga. Karena laporannya kemarin hasil evaluasi 100% loh. Gitu ya. Nah, 100% terbangun dan 100% berfungsi dan difungsikan. Dan saya berfungsi tapi tidak difungsikan. Paham maksudnya? Ada mie barangnya, ya berfungsi dengan baik tapi nya tetap disuntik. Nah, itu masalah itu. Ya, kita harapkan jangan seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Betul-betul dipakai. Ya karena ada orang tidak sah kalau tidak tempel ini di air. Saya juga dulu begitu. Ya, waktu kecil itu karena rumahnya orang tua dekat sungai. Kalau pagi-pagi itu sudah nongkrong kita. Nah, lama datang orang tua saya. Itu mah nama saya Maro. Enak itu dirasa lama-lama kalau banyak katanya banyak merenung ya, dapat ilham tapi bukan Pak Desa ya. Nah, saya kata biasa itu sambil nongkrong gitu dapat ilham ini ya. Biasa orang tua saya almarhum kakak saya itu kalau sudah kita dimarahi kakak saya bilang jangan marahi adikku, ibu saya yang biasanya marahin kita guru kita. Ya kenapa? Bilang karena belum belum ada perahu kuning lewat. Ya kita nanti mandi kalau setelah ada perahu kuning. Saya ingat sekali waktu kecil itu. Nah saya jangan ya, karena air yang kelihatan bersih belum tentu sehat, belum tentu aman untuk dikonsumsi. Nah kalau air ini insya Allah aman untuk dikonsumsi. Saya kira itu kepada Ibu. Mohon maaf kalau kehadiran kami merepotkan. Pak Desa makasih ya, Pak Camat, semua unsur Forkopimda Incam. Terima kasih. Sudah ada pitanya disiapkan, jadi mari kita menggunting pita sama-sama. Saya wakili ke semua. Terima kasih, selamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.